yang hari ini sangat luar biasa sekali karena kalau kemarin kita ada buka bid oleh Pak Kadis. Oke, teman-teman boleh reaksinya dong. Pakai bentuk love boleh atau mau tepuk tangan juga boleh. Rezeki kita hari ini dibersamai oleh Pak Kadis. Bapak, sampai jumpa besok nanti di tempat camp ya, Pak. Ya, semoga bisa bergabung. Iya, Bapak, mohon maaf. Ini webinarnya masih sedang proses pembelajaran, barangkali tidak maksimal. Seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara keempat, pembinaan sekaligus membuka acara webinar disiplin positif oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Ronianto SPD, MM. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Ya, Ibu Ros ya sebagai moderator. Ibu Putri, Pak. Ya. Oh, Ibu Putri. Oh, Ibu Putri ya. Ya, MC. Ibu Putri. Yang saya hormati Bu Ketua PSP, Bu Susanti ya, yang alhamdulillah saya bisa hadir di ruang Zoom ini dalam rangka webinar pendidikan terkait dengan topik disiplin positif untuk sekolah. Ini ada berapa sekolah ini? Ada berapa TK ini yang mengikuti? Itu terdaftar di PMM, Bapak. Kalau di PMM-nya ada banyak, itu audiensnya bisa dari seluruh Indonesia. Namun yang baru tergabung sekarang ada 19 audiens. Biasanya nanti secara perlahan-lahan masuk. Pengalaman kami waktu kemarin sampai 70 peserta, Bapak. Dan itu ada yang dari NTT, Sumba, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dari seluruh Indonesia, Bapak. Begitu. Ya. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ini adalah kegiatan yang cukup baik, yaitu webinar pendidikan terkait dengan disiplin positif. Ini disiplin positif ini adalah merupakan sebuah kebijakan baru ya di Kementerian Pendidikan, bahwa di dalam melaksanakan kegiatan di sekolah kita wajib untuk melakukan pendekatan terhadap pendekatan mendidik itu dengan cara yang positif untuk menghindari menggunakan hukuman maupun hadiah untuk anak-anak kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah merupakan sebuah pembentukan karakter. Pembentukan karakter memang harus dimulai sedini mungkin pada anak-anak kita. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika rekan-rekan Tombel PSP TK PAUD ini menyelenggarakan kegiatan webinar ini yang bertema terkait dengan disiplin positif. Dalam mendidik anak-anak kita, gitu, terutama anak-anak yang masih di bawah usia sekolah, itu kita wajib untuk melaksanakan disiplin positif. Artinya bahwa kita tidak lagi mengedepankan pada hukuman dari anak. Karena dengan disiplin positif ini akan ada beberapa tujuan yang diharapkan dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan disiplin positif. Itu yang pertama adalah membentuk karakter anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan cara-cara yang disiplin positif ini bisa tumbuh. Tidak, bahasanya pun tidak kemudian dalam bentuk larangan, ya, tidak boleh dalam bentuk larangan, tetapi dengan bahasa-bahasa yang halus, dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, tapi dimengerti oleh anak. Sebagai contoh, misalnya
dilarang kesiangan. Akan lebih baik ketika bahasa itu menjadi datang pagi lebih baik. Nah, hal-hal itu mungkin yang perlu kita kedepankan dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian tujuan berikutnya juga adalah akan meningkatkan rasa percaya diri pada anak-anak kita. Karena anak-anak kita tidak lagi dihantui oleh perasaan bersalah. Sehingga dengan disiplin positif ini juga kepercayaan untuk mencoba hal-hal yang baru pada anak-anak kita ini akan tumbuh. Tidak lagi mereka minder, ya, tidak percaya diri, takut dan sebagainya, karena mereka tidak pernah menerima ancaman. Kemudian ada hubungan yang sehat dan saling menghormati, baik itu sesama teman juga antara teman dengan guru-gurunya. Jadi ini sangatlah baik. Dalam salah satu tujuan disiplin positif juga adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menjadi diri sendiri. Sehingga sekolah itu ketika kata-katanya halus, kemudian kata-katanya tidak menyinggung, ini akan menimbulkan anak-anak itu meniru apa yang dilakukan oleh kita. Jadi kami berharap untuk sekolah-sekolah TK, PAUD yang ada di Kabupaten Cirebon, khususnya yang mengikuti program sekolah penggerak ini, ada juga dari Indramayu, ya, sudah bergabung. Dari Indramayu sudah bergabung? Belum, Pak. Sudah Bapak, yang Indramayu. Ya. Teacher Indra. Sudah, Teacher Indra sudah, Pak. Teacher Indra sudah tergabung, Bapak. Iya, ya, mudah-mudahan dengan berganunya ini nanti anak-anak kita sudah tidak terbiasa dengan menggunakan bahasa-bahasa dan menggunakan karakter-karakter yang halus, manusiawi, dan lebih mengedepankan pada hubungan baik. Slogan-slogan yang ada di sekolah juga kami berharap slogan-slogan itu bisa lebih halus dalam bahasa, ya. Misalnya dilarang kesiangan, itu dilarang. Dengan memakai kata-kata itu, anak akan merasa terpaksa, dipaksa untuk tidak kesiangan. Tapi dengan menumbuhkan disiplin positif, misalnya bahasanya kita ganti menjadi datang pagi lebih baik atau datang pagi lebih menyenangkan. Sehingga anak-anak itu ketika melakukan datang pagi, itu mereka bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran diri anak itu untuk melakukan datang lebih pagi sesuai dengan yang disyaratkan oleh sekolah. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini teman-teman semua, ya, bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan disiplin positif ini di lingkungan pendidikan, maupun mudah-mudahan juga berkembang ke lingkungan keluarga. Itu mungkin yang dapat saya harapkan. Mudah-mudahan kegiatan webinar ini bisa bermanfaat, dan nanti ada para narasumber, ya. Ada Ibu Lela dari TK mana, Ibu Abu Hurairah. Abu Hurairah, ya, dari TK Abu Hurairah. Ada Bu Nela. Kemudian ini mudah-mudahan berbagi ilmunya bisa bermanfaat untuk yang lain. Yang lain juga sama, harus bisa memberikan motivasi untuk bisa memberikan masukan dan sharing melalui webinar ini, tidak hanya dari para narasumber, tetapi semuanya sharing. Namanya juga komunitas belajar Kombel, sehingga siapapun bisa menuangkan ide, menuangkan waktu, menuangkan ide-ide motivasi pribadinya untuk disebarkan kepada yang lain. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan bisa diimplementasikan. Saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan webinar. Semoga kegiatan ini niatkan kita untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu, agar kegiatan ini tidak sia-sia. Terima kasih, itu mungkin yang dapat saya sampaikan.
dan mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar pendidikan dengan topik disiplin positif yang dilaksanakan oleh komunitas belajar program sekolah penggerak tingkat jenjang TK PAUD dinyatakan resmi dibuka. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Masya Allah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan selamat melaksanakan kegiatan cari minuman supaya tidak ngantuk. Gitu. Iya Bapak. Siap, Saatnya ini ya, Masya Allah. karena saatnya ini tidak waya-waya gini nih jam-jam rawan gitu. Jam-jam rawan melaksanakan kegiatan webinar gitu. Ini jangan sampai terendus oleh kamera, matanya terpejam di depan kamera gitu. Nanti ada yang foto itu nanti viral. Iya. Terima kasih semua, sehat semua, dan luar biasa teman-teman PSP. Sampai ketemu nanti besok di Ibukan. Iya Bapak, ditunggu kehadirannya. Ya, masih. Sampai jumpa besok. Ya, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Masya Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Terimalah salam dari kami yang ingin Terimalah salam bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin bersama. Pak, terima kasih. Teman-teman berikan doa terbaiknya untuk Bapak kita yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih sama-sama. Oke. Ini Bapak Mangga Ali luar biasa sekali. Ada Bapak siang hari ini. Luar biasa. Bu Ida. Ayo Bu Ida lanjutkan. Iya, terima kasih disampaikan. Acara yang kelima, pembacaan doa oleh Bapak Ahmad Ramdona, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang saya hormati, dan yang kami hormati ibu-ibu pengawas TK serta Bapak Penilik, dan yang kami hormati Ibu Ketua Kombel PSP PAUD Angkatan 3 Kabupaten Cirebon Indramayu, kami hormati ibu-ibu kepala sekolah serta rekan-rekan guru semua yang sudah hadir dalam acara ini. Baik, mohon izin, semoga apa yang kita lakukan hari ini ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho dengan apa yang kita lakukan, sehingga kegiatan ini insya Allah menjadi suatu ibadah yang akan menjadi ladang pahala dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yakafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wajhika karimu azimu sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kak Ros. Iya, terima kasih Bu
Ya, alhamdulillah sama-sama berkumpul di sini dalam acara webinar disiplin positif. Baiklah, perkenalkan saya sebagai moderator di sini, saya Rosmawati dari PKIT Abu Hurairah. Yang pertama, sebelum kita memasuki materi, marilah kita saya akan membacakan dulu biodata dari pemateri kita ya, dari Ibu Lela Rohmatiah Dimyati. Oke, saya akan bacakan biodatanya, yaitu nama yaitu Itu tadi, Bu. ya. Nama Lela Rohmatiah Dimyati SPD, Kepala Sekolah PSP Angkatan 3 TKIT Abu Hurairah, Kecamatan Sumber. Tentang saya, kepala sekolah yang sangat lembut, yaitu bersemangat dan kreatif, dengan pengalaman sedikit luas, bekerja dengan asik dan imut. Itulah kepala sekolah TK kita. Pendidikan, sekolah dasar, SD, SMP, SMA, dan S1. Yaitu sekolahnya Lela bukan di sini, sekolah tahun 1999. Ya. Selanjutnya yaitu beliau melanjutkan S1-nya di STKIP 11 April Sumedang dan lulus tahun 2014. Pengalaman. Bu Lela ini berpengalamannya sudah luas banget ya. Mungkin yang pertama itu dari menjadi guru TK dari tahun 2005 sampai sekarang. Nah, layar. Dan beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah TKIT Abu Hurairah dari tahun 2013 sampai 2016. Betul, Bella. Bisa dibaca. Nah, iya. Nah, itulah pengalaman biodata dari pemateri kita hari ini. Pulangnya kesannya sore aja sih ya, Kak. Nah, iya. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan pemateri kita hari ini, yaitu Bunda Lela Rohmatiah Dimyati SPD. Padanya, disilakan. Mangga Bu Lela. Oke, Bu Lela. Masya Allah. Aduh, yang ketua kita tuh sampai terkesima hari ini ya. Luar Kita biasa. bersama dengan kepala dinas, bersama dengan teman-teman ya. Oke, namun mohon maaf Bunda Lela dan teman-teman ada sedikit kesalahan teknis ternyata. Ketika di PMM Bunda Sekretaris kita mendaftarkannya pakai Jimit. Nah, kebetulan sekarang aktualisasinya kita menggunakan Zoom. Jadi teman yang dari PMM itu blocked, nggak bisa masuk mengikuti kegiatan ini karena teman-teman yang dari luar Jawa itu beliau ngaksesnya dari PMM, nggak lewat WA. Jadi makanya dari tadi kenapa pesertanya cuma 22? Biasanya kan kita langsung Nah, itu masalah. betul ya. Cek Bu Anipa mana? Pak? Hadir. Iya, itu gimana untuk kendala masalah teknis yang Zoom dan Jimit? Apakah bisa diperbaiki atau sudah tidak bisa diperbaiki? Kalau webinarnya udah berlangsung nggak bisa Bu, harusnya dari kemarin. Karena kan kita kan dari awal itu sudah sepakat memakainya kan Jimit Belajar ID untuk yang setiap kegiatan webinar itu. Jadi ini untuk diperbaikinya pun saya coba ya, tapi kemarin tuh belum ini sih, belum sinkron. Coba tapi ya, barangkali bisa emang nggak bisa mati ya? Mohon maaf ya. kalau misalnya sudah tidak bisa di ini, apakah teman-teman yang di luar yang dari PMM itu bisa tetap mengikuti atau mengakses webinar ini? Nanti ketemu lagi. Ya, Ya, misalnya keluar dulu. Ada siaran grup dari WA ya Bu.
Kalau dari Oh iya, PMM-nya nggak bisa, iya. karena linknya itu kan Gmail. Nanti coba saya rubah, barangkali Ya link Allah, yang udah Zoom ini sinoptik. bisa disetting ke webinarnya. Semoga mah masih bisa ya. Tapi biasanya ketika 1 hari sebelum webinar berlangsung aja, itu udah nggak bisa karena udah kerekam di sana. Jadi aku coba ya. Baik, terima kasih Bu Hanifa. Tidak apa-apa Bunda Lela ya. Semoga Iya, materi disiplin positifnya tetap terserap dengan baik, tetap Iya, terdiseminasikan, soalnya walau sayang banget. Iya di audiensnya cuma PMM udah 21, banyak. Di PMM 49 ya? udah ada 49. Itu tuh yang sudah resmi menjadi member apa pengikut ya. Pengikut, Yang udah sudah jadi menjadi followernya pengikut. ya. Di luar pengikut itu biasanya lebih banyak, Bun. Itu. Ya, Jadi bisa kemarin lebih sampai dari 70 waktu. iya, kemarin sampai lebih dari Baik, 70. baik, baik. Oke, iya, tidak terus apa-apa. biasanya tidak apa-apa ya mungkin teknis ya seperti itu kita juga tidak tahu dan tidak menyangka ya. Oke, Gimana silakan teman-teman? Bu Lela. Semangatnya tidak hilang ya yang peserta yang sudah Oke, visi di sini. oke, oke. Jadi Oke, kita mulai saja materinya ya. iya, Ayo bisa mangga, di mangga. screenshot. Mangga, silakan share screen. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah membersamai TKIT Abu Hurairah yang betul-betul baru belajar menjadi pemateri di ini. Dan ketika belajar dan Masya Allah, tadi tuh sempat berkaca-kaca dan gemetar didampingi langsung sama Kepala Dinas itu. Alhamdulillah juga Bapak Kepala Dinas kita bersedia menguatkan kita walaupun saat ini terkendala teknisnya. Baik, kita mulai teman-teman dengan mungkin kata disiplin positif untuk anak usia dini. Betul tadi kata Bapak Kepala Dinas kita, disiplin positif itu sesuatu hal yang kata yang baru, tapi sebetulnya kita sudah sama-sama menerapkan. Baik Om, next Om. Nah, yuk kita sama-sama merenung dulu. Pernahkah mengalami hal ini? Nah, dari gambar yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Pasti teman-teman yang rekan-rekan semua pernah mengalami hal semua ini, tapi simpan dulu, jangan dulu diungkapkan. Kita simpan dulu ini gambaran-gambaran kecilnya untuk yang pernah dialami di sekolah masing-masing. Nah ini di akhir materi, jadi bukan ke semacam pertanyaan, tapi kita diskusi ringan tentang disiplin positif apa dan pengalaman teman-teman jadi seperti berbagi cerita, berbagi praktik baik untuk apa itu disiplin positifnya. Kalau bertanya sebagai pemateri saya mungkin tidak bisa menjawab, tapi kalau untuk diskusi mari kita laksanakan. Oke, next Om. Yuk pahami pendekatan disiplin positif itu apa. Pendekatan disiplin positif muncul sebagai respon terhadap kebijakan Merdeka Belajar yang bertujuan untuk memperbaiki arah dan sistem pendidikan di Indonesia yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan membuat suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik dan pendidiknya. Hal ini direspon oleh kondisi pendidikan Indonesia yang memerlukan pendekatan komprehensif dan ramah anak untuk mengembangkan pemikiran dan perilaku positif peserta didik. Ini tidak jauh dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak juga. Inilah pendekatan disiplin positifnya. Next Om. Simak yuk pengertian dari disiplin positif itu apa? Pendekatan disiplin positif adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada mendidik dan membina peserta didik untuk membangun pemikiran dan perilaku positif. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu mengontrol perilaku mereka sendiri berdasarkan pemahaman dan kesadarannya, serta bertanggung jawab atas tindakan dan perilaku mereka. Pendekatan ini bukan hanya tentang penerapan aturan atau hukuman, persis tadi yang disampaikan Bapak juga, melainkan juga tentang memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang.
Nah, itu sebagai pendekatan disiplin positif. Mungkin yang kita kenal yang belajarnya bareng saya angkatan ya, mungkin kalau itu kecerdasan interpersonal anak mungkin gitu ke sana. Next Om. Nah, tujuannya apa sih? Betul kata Bapak tadi, tujuannya kita tuh ada 4. Pendekatan disiplin positif memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama itu menumbuhkan pemikiran dan perilaku positif peserta didik, meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang ramah anak. Sekarang sedang gencar dilaksanakannya sekolah ramah anak. Yang ketiganya, menurunkan potensi kekerasan dan intoleransi di lingkungan sekolah. Yang keempatnya, mengoptimalkan dukungan dari orang tua dan pemangku kepentingan sekolah. Manfaat dari penerapan pendekatan ini termasuk pertumbuhan sikap saling menghormati, kesadaran diri oleh peserta didiknya, pembentukan sikap bertanggung jawab, peningkatan keterampilan hidup, serta penurunan potensi kekerasan dan perundungan. Kalau kita pahami mungkin kok jauh dengan anak TK yang apa iya di anak-anak TK tuh ada kekerasan atau perundungan. Ternyata ada anak yang sekarang terjadi Bunda di sekolah kita pun terjadi. Nanti kita berbagi ceritanya apa itu disebut kekerasan atau apa perundungan, itu apa terjadi juga kah di sekolah teman-teman. Nanti kita berbagi cerita ya teman-teman ya. Baik, next Om. Nah, penerapan pada anak. Untuk menerapkan disiplin positif itu mungkin teman-teman juga sudah melaksanakannya dan hanya mungkin istilahnya asing ya. Yang pertama buat kesepakatan bersama. Kalau yang lagi booming atau viral sekarang itu buat kesepakatan kelasnya ya, keyakinan kelas yang kita buat itu. Yang kedua, bersikap tegas. Bersikap tegas itu bukan berarti galak ya. Kalau ibu guru katanya ibu guru galak. Nah, maksudnya tegas dengan galak kita harus bisa bedakan mungkin ya. Kemudian yang ketiganya, tetapkan konsekuensinya, berikan pujiannya, hindari memberi iming-iming. Memberi iming-iming juga berbeda dengan pemberian reward ya. Kalau reward anak hebat, anak bagus, pintar. Nah, kalau iming-iming udah nurut ya sama ibu guru. Nanti ibu guru kasih permen atau ibu guru kasih hadiah mobil-mobilan dan main-mainan. Nah, itu mungkin itu sekedar iming-iming atau nanti kita belanja yuk di mana. Nah, gitu. Itu mungkin iming-iming itu seperti itu. Menjalin komunikasi yang baik, juga pembiasaan kita ngobrol dengan teman-teman rekan guru, dengan anak-anak, kita kembali ke dunianya anak, berbahasa dengan anak-anak tapi tidak bersikap sebagai anak-anak. Nah, menjadi contoh yang baik juga buat anak-anak ya, contoh yang baik disiplin positif. Kadang ibu guru capek nih langsung minum, ternyata lupa kita minumnya sambil berdiri gitu. Nah, mungkin itu akan terlihat sama anak-anak juga. Akan jadi contoh bukan yang baik. Next, nah, hambatan penanaman disiplin positif anak usia dini. Nah, ditemukan 3 hal nih yang menjadi hambatannya. Ternyata yang pertama itu belum semua orang tua mengetahui tentang disiplin positif secara menyeluruh. Sarannya yaitu kegiatan parenting dimasukkanlah materi tentang disiplin positif. Yang kedua, beberapa orang tua sudah mengetahui nih tentang disiplin positif, namun tidak mau saling berbagi atau sering kesulitan untuk bertemu dan melaksanakan kegiatan sharing atau bertukar pendapat. Enaknya kita yuk buat kegiatan sharing asik di alam. Misalkan kita lagi yang outbound, nah itu kan kita suka di alam. Nah, itu ada pemberian bisa kita selipkan di sana, sharing asik di alam seperti itu. Yang ketiganya, peserta didik masih sulit dikendalikan sehingga masih harus dibiasakan dan dicontohkan. Nah, salah satunya dengan lakukan home visit. Kadang di sekolah kita bisa mengobservasi anak-anak penerapan disiplin positif itu agak terhambat. Nah, kita cari penyebabnya apa yang terjadi di rumah. Jadi mungkin itu bentuknya sebagai home visit kita. Jadi home visit itu bukan berarti kita menengok anak yang sakit gitu, tapi dengan masalah-masalah atau kendala-kendala belajar anak di sekolah bisa kita lakukan dengan home visit. Next, apa kata Bapak Menteri kita? Nah, apa kata Bapak Menteri Mendikbud ya untuk saat ini? Bapak Abdul Mufti mengusulkan pendapat pendekatan deep learning
Nah, deep learning itu melalui pendidikan yang dimulai dari rumah dengan gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Pasti Bunda-Bunda dan teman-teman pernah mendengar ya yang bukan dicetuskan sama Bapak Menteri kita yang sekarang, yaitu membiasakan atau kebiasaan bangun pagi, kebiasaan beribadah, kebiasaan berolahraga, kebiasaan gemar belajar, kebiasaan makan sehat bergizi, kebiasaan bermasyarakat, dan kebiasaan tidur cepat. Nah, itu dicanangkan dengan menteri kita yang sekarang ya. Nah, disiplin positif itu juga oleh Mas Menteri kita. Jadi saling berkesinambungan. Jadi ini yang di Bapak Menteri kita canangkan, oh iya ini kayaknya sepertinya masuk ke disiplin positif kita. Jadi nanti 7 itu bisa ketujuhnya bisa kita terapkan. Next Om. Ini nih temuan menarik kita. Temuannya itu ada gambar anak sedang menghadap tembok. Ini salah satu penerapan disiplin positif. Memberikan time out untuk time out itu bisa yang dibuat orang tuanya atau bisa dengan dikondisikan ke atas kehendak anak. Seperti apa yang diterapkan orang tuanya? Nah, orang tua memberikan ruang atau tempat untuk anak-anak menyendiri kalau gitu, bukan time out atau menyendiri. Jadi jelaskan alasan anak diberi time out saat bicara, tatap mata anak dan level dengannya. Atur timer ya waktu 1 menit per usia, hindari segala bentuk interaksi selama anak di sana. Jadi mungkin bentuknya mendiamkan sebentar anak-anak. Kalau anak teriak, nangis, meminta maaf selama time out, tetap abaikan. Jika anak berontak atau jalan kemana-kemana, kita tahan dulu, kita reset lagi waktunya, kita ulang lagi. Ini untuk mengolah emosi anak-anak juga. Jadi kita berikan mungkin istimewanya sih memberikan waktu untuk anak-anak gitu. Nah, kalau atas kehendak anak, sediakan spot yang digunakan oleh semua anggota keluarga untuk menenangkan diri. Misalkan di rumah ada tempat santai atau sudut menarik untuk anak bisa menyendiri gitu, menenangkan dirinya. Kemudian perkenalkan ke anak, kamu bisa dating ke spot itu kalau kamu lagi kesal, lagi ingin menenangkan diri. Nah, pergilah ke tempat itu yang sudah di keluarga atau di sekolah pun memang bisa diterapkan, atau ada tempat ruang yang, nah kalau mau tenang kamu di sini dulu ya, nanti ibu kesini lagi setelah kamu tenang. Nah, dapat juga dengan contoh ke anak penggunaannya. Berikan contoh bagaimana anak nyaman di ruang itu. Untuk apa sih Bu saya disuruh di ruangan ini gitu. Ini mungkin lebih ke menariknya tuh karena ini tuh kadang yang anak yang kalau lagi di sekolah sedang susah kita kendalikan. Nah, saat anak butuh time out, arahkan anak ke sana. Coba duduk di sana dulu ya, nak. Kembali lagi kalau kamu sudah tenang. Kadang kan ada anak yang kalau maunya, Bu maunya marah. Kalau nggak tiba-tiba menangis tidak jelas, matanya merah tapi tidak ada air matanya seperti itu. Nah, kita bisa sediakan tempat yang memang untuk menenangkan anak. Itu atas kehendak anak ya, Ibu Guru menyediakan saja ruang itu. Pastilah di teman-teman bisa, walaupun itu menyediakannya di sudut baca juga boleh atau di sudut kantor juga boleh. Ada tempat di mana anak bisa menenangkan dirinya. Tidak menyatukan anak satu kelas dengan yang lainnya karena itu akan lebih anak-anak lebih emosi, atau anak yang kemarin ada yang kejadian sih sensitif gitu malah diledekin jadi tambah menangis seperti itu. Mungkin salah satu penerapan disiplin yang ini jadi memberikan time out atau berhenti waktu untuk dengan anak itu, mungkin ini satu yang menarik juga. Next Om. Oh sudah, terima kasih materinya sampai di sana. Sampai di sini. Jadi sudah saatnya nih kita berbagi cerita. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa, kalau bertanya saya khawatirnya tidak bisa menjawab. Jadi kalau berbagi cerita dan cara mengatasinya kita sharing. Boleh dari siapa bisa memulai berbicara?
Atau moderator dulu nih, Kak Ros, bisa ditampung dulu. Iya. Iya, terima kasih Bu Lela untuk penyampaian materinya. Iya, mungkin bunda-bunda guru semua juga sudah pada kenal kan disiplin positif dan pasti sudah melaksanakannya juga di sekolah. Nah, di sini kita tidak, ini kita sharing aja gimana penerapan disiplin positif di sekolahnya masing-masing. Boleh siapa yang mau sharing silahkan. Mangga. Bu Yayat. Ayo Bu Yayat, mangga Bu Yayat. Bu Yayat ada nggak Bu Boleh Yayat? sharing-sharing, boleh. Boleh. Bu Yayat. Bu Yayat, Bu Ketua, boleh. Oke, teman-teman. Mungkin ini Bu Ros, coba Bu Ros sharing terkait penerapan disiplin positif yang ada di TKIT Abu Hurairah seperti apa dan bagaimana supaya kami juga oh iya ternyata di Abu Hurairah itu seperti itu begitu. Mangga Bunda. Mangga, bolehlah apa gimana? Dari itu yang karena di kelasnya ibu guru, apalagi Bu Ros sebagai ini pawangnya anak-anak nih Bu Ros nih. Bu Ros yang Keren. Iya, boleh. Iya, kalau di TK Abu Hurairah ajaran baru mungkin kan banyak anak yang belum mandiri gitu ya. Kita ajarkan satu persatu. Jadi awal-awal itulah kita butuh kesabaran, ketelatenan gitu untuk mengajari anak satu persatu yang belum mandiri gitu. Kita ajarkan cara melepas sepatu, cara melepas kaos kaki, terus menyimpan di raknya sendiri, jadi rak sepatu gitu. Itu dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Terus menyimpan menyimpan alat-alat tulis sendiri di tempatnya masing-masing yang terlebih dahulu diperkenalkan. Ini loh lakarnya anak-anak, nanti setelah digunakan disimpan kembali. Terus juga ada waktu-waktunya juga ketika anak masuk ke dalam kelas, anak-anak ya harus ada berada di dalam kelas gitu. Ketika waktunya bermain, anak-anak silahkan boleh bermain. Anak-anak sudah paham, Bu Guru sekarang belum waktunya bermain, Bu Guru. Ya, nanti kan ada waktunya ya, Bu Guru. Iya, anak-anak. Jadi anak-anak sudah paham kita buat kesepakatan di kelas sebelum mulai pembelajaran di awal saja bunda-bunda. Mungkin bunda-bunda di sekolah juga sudah pada, apalagi sudah ada pada ahli-ahli nih. Mungkin sedikit saja sharing saya tentang yang ada yang disiplin positif yang diterapkan di sekolah kami. Lebih ke kemandirian, disiplin dan tanggung jawab anak itu sendiri. Gimana Bunda? Apa itu? Siapakah yang bertanya? Mungkin yang tidak bertanyanya boleh, mau siapa lagi yang sharing? Bunda mohon maaf Bunda, mohon maaf semuanya yang tidak berbicara tolong di off-kan dulu itunya mic-nya. Mohon maaf ya Bunda, biar tidak saling bersaut suaranya. Terlihat sih ada Ibu Kaneri dari Sataf Sandang ya. Bu Kaneri mau berbagi cerita. Ini teman-teman, Ibu Ketua di WA sih menginformasikan katanya linknya itu bisa terekam tapi suaranya tidak ada. Jadi katanya Bu Lela itu hanya terlihat gambarnya saja tapi suara tidak sampai seperti itu. Ada yang bisa masuk tapi keluar lagi terlempar. Jadi katanya itu, jadi kita hanya nonton gambar aja tidak bisa mendengarkan suara. Jadi betul terkendala. Semua kepala sekolah sih ada nih, ada respon semua. Jadi ketika suaranya ada bukan ini bisa masuk suaranya. Mangga bukan Merni. Penanggung jawab. Ya, penanggung jawab. Jadi apa ya? Ya,
kalau ini mah saya ya, kalau ini kan udah berjalan gitu ya, walaupun bagaimana kan di rapat juga kan walaupun 1 tahun 2 kan nggak mungkin gitu. Ya insya Allah lah kalau untuk tahun depan gitu. Karena ini kan udah berjalan. Sepertinya tidak Yang tersambung. kita sama-sama terus juga kan ini ya, Bagaimana ayang ketua saja yang bercerita. baru kan dia udah nggak Yang ada. lain Ya. aja, Iya, boleh. Yang dulu kan tersinggung gitu. Jadi kan nanti kita ini lagi. Khadijah boleh, Ibu Khadijah. Bu Khadijah, mangga. Berbagi pengalaman. Halo Bunda. Halo. Nah, maka Bunda Khadijah silahkan berbagi penerapan disiplin positif yang sudah dilaksanakan di sekolahnya seperti apa Bunda? Mangga. Sama Bun, sama aja penyambutan anak begitu gitu dari pertama dari yang terkecil dulu. Disiplin yang terkecil dari menaruh sendal, menaruh sepatu, terus menyimpan tas gitu. Terus anak-anak kadang suka ditungguin sama mamahnya gitu tuh, diarahkan pelan-pelan gitu. Gitu. Jadi mulai dari hal yang terkecil ya Bunda ya. Iya Bun. Iya. Kita mulai Kalau sambutan dari kalau untuk kalimat-kalimat larangan sendiri gimana Bunda? Kayak misalnya, iya jangan ribut aja, jangan kata jangannya itu ada kadang. tidak pakai jangan Bun. Enggak, Iya, gitu. gimana itu Bun? Gimana itu Bun? Kadang-kadang guru kami di lembaga kami itu masih keceplosan kalau misalnya kakak sampahnya jangan sembarangan gitu loh. Itu aduh. Kadang tuh keceplosan padahal kan bisa diganti kalimatnya ya. Kak, buang sampahnya di sini nih gitu loh. Enggak di situ buang sampahnya gitu, harus ada di tempatnya sayang. Enggak di situ ya, ada tempatnya. Coba taruh di tempatnya. Oke, ya terima kasih Bunda Khadijah sudah berbagi. Bunda Haji Atin ada enggak? Boleh lah. Iya, Bu Jatin. Mau bersamai enggak? Saya tidak muncul ya. Sebetulnya itu banyak, tapi katanya terkendala karena tidak masuk. Jadi yang terlihat kok kita sedikit sekali gitu di sini. Iya, itu yang masalah. Yang bisa masuk pun nggak bisa masuk katanya suaranya tidak terdengar. Masalah itu Bunda, masalah yaitu yang tadi didaftarkannya Jimit ya. Ternyata kitanya pakai Zoom, Bundanya tuh bukan pakai Jimit. Itu masalahnya. Masalahnya di situ ya, Bu. Jadi boleh, siapa lagi yang mau berbagi? Baru ada 1-2. Apa 200? 200. Bu. Iya. Ini sebetulnya dapat ilmu dari Ibu Ketua IGTK. Ini cuma beliau WA katanya sedang ada dari BPGP. Jadi tidak bisa memberikan juga nih, padahal pengalaman beliau juga luar biasa. Kita berbagi cerita saja, mungkin ada yang masih mendengarkan. Masalah yang terbaru nih, yang baru muncul untuk pendengar disiplin positif ini. Ternyata pengaruh HP itu sangat luar biasa. Jadi itu kerjasama sekolah dengan orang tua itu ya kayaknya ini harus kita tekankan sekali. Pengaruh HP untuk anak-anak yang ternyata orang tua tidak tahu anak-anak melakukan ini di sekolah. Karena menurut orang tua, perilaku anak saya tidak seperti itu. Gitu. Nah, orang tua kadang ada yang mau menerima, ada yang mau konsultasi dengan sekolah, tapi ternyata ada juga yang menutupi karena merasa anak saya tidak seperti itu. Mungkin teman-teman akan kaget nih dengan cerita ketika ada anak yang bilang begini,
apa lu, apa lu. Nah, sama ibu guru bilang apa lu, dan apa gua bacok lu. Nah, itu bahasa itu muncul ketika kita menyimak apa yang ada cerita-cerita di HP itu. Jadi kemungkinan keterbebasan anak-anak di pegang HP dan orang tua sibuk dengan pekerjaannya mungkin, atau yang penting anak itu anteng. Nah, merasa anak saya tidak seperti itu, Bu, padahal di sekolah seperti itu. Nah, ini karena kita di lembaga TK Ibu Hurairah sedang berdiskusi untuk menghadapi anak-anak yang betul-betul apa seperti ini. Nah, ada pengalaman dari teman-teman kah yang bisa kita adopsi gitu untuk menangani pakai golal kayak gini buat bersihin dapur, nanti buang aja bun. Iya, ibu pun. Tapi kamera juga nggak boleh. Atau mau beli? Ya. Yang ada suaranya nih dari TK Pembina tadi muncul, dari TK Perintis Wangi sudah diwakilin sama Bu Hadijah, dari Satap Senda. Saya yang gabung nih Bu Ros Seliana. Ayo Bu Ros berbagi. Iya, ada abu-abu gitu. Abunya Siapa ya? kalau di luar sendiri. Bu Rita boleh, Bu Rita. Boleh Kak? Sharing-sharing. Halo. Oh, sudah. Halo. Tadi enak aja langsung masuk boleh Ya, lah. Maaf. tadi itu siapa? Kak Ros. Kak Rosmawati. Dalam, wah, gimana? Ya, mau coba sharing sedikit ya terkait Boleh, mangga, Waan. izin ya bunda-bunda semuanya. Sebetulnya kan ini apa namanya topiknya sangat bagus ya, disiplin positif. Kalau saya di lembaga saya itu sebelum kita menerapkan disiplin positif atau memberikan apa ya peraturan-peraturan kepada murid itu kita kaji dulu ke diri kita diri sendiri dulu. Sudah seperti apa diri kita. Jangan sampai kita memberikan contoh atau menyuruh anak untuk masuk lebih pagi atau pulang jangan buru-buru atau gimana ya, maksudnya terkait dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, lakukanlah dulu di diri kita dulu. Itu Bunda, saya itu selalu terapkan kepada guru-guru saya seperti itu. Jadi ya apapun yang kita lakukan biasanya kan menjadi contoh bagi anak-anak tuh. Nah, Ada tangan kok. pernah terjadi ketika menerapkan umpamanya masuk pagi jam 7. Ternyata ada guru yang datangnya jam 7. Padahal anak-anak sudah siap jam 7. Ini kan berarti nggak sinkron antara guru dan anak. Nah, di situ bukan saya yang menegur, tapi anak-anaknya sendiri yang menegur. Bu, katanya masuknya jam 7. Kok ibu baru datang jam 7.30? Nah, itu sangat apa ya? Teguran yang sangat luar biasa itu, bahkan dari kepala dinas mungkin atau dari kasih dan kabin mungkin tidak mempan ya, tapi ketika anak yang langsung menegur itu kayaknya gimana ya, kerasa banget kita mendidik anak supaya bergaul kan atau peralatan tulis di tempatnya, tapi kita sendiri sebagai guru tidak memberikan contoh yang baik dulu ke anak. Makanya di Patra Komala itu saya terapkan ngaji diri dulu guru itu sudah seperti apa, sudah di level apa, baru kita mulai membiasakan yang tadi disiplin yang positif itu. Nah, kaitannya dengan apa namanya punishment dari kalau di disiplin positif di Patra Komala itu kita buatnya melalui kesepakatan kelas. Jadi
Contoh, ketika ada anak yang datangnya telat, itu kita nggak boleh nyorakin, ya datangnya telat tunggu siang sampai tidak. Sebelum maksudnya setelah selesai KBM biasanya kita buat kesepakatan kelas seminggu nih. Kalau ada yang terlambat, gimana? Kalau ada yang datangnya lebih dulu, nah itu anak-anak sendiri yang memberikan apa namanya? Kalau hadiah ya hadiah, kalau hukumannya hukuman gitu. Contohnya, ya udah Bu, kalau yang datangnya terlambat, nanti pintunya ditutup. Kalau yang datangnya tepat waktu, nanti dikasih stiker. Nah, itu mereka yang menetapkan sendiri. Seperti itu di PAUD Patrokmala, Bunda-Bunda. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Semangat, Bu Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.